Salam sejahtera buat kita semua. 2 bulan yang lalu, jagat maya digegerkan oleh sebuah kasus perbuatan asusila yang mengebohkan dan mengguncang profesi dokter di Indonesia. Kasus tersebut adalah kasus seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang tertangkap dan terekam kamera CCTV melakukan pelecehan kehormatan seorang wanita saat dia sedang melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG terhadap si wanita di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya mengungkapkan bahwa Konsil Kesehatan Indonesia menerima laporan pelecehan seksual oleh seorang dokter spesialis kandungan di Garut. Hasil investigasi Majelis Disiplin Profesi atau MDP menunjukkan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Surat tanda registrasi atau STR pelaku telah dinonaktifkan sementara menunggu proses hukum lebih lanjut. Beliau juga mengatakan, tenaga medis, dokter maupun dokter gigi bisa dikenakan sanksi pidana dengan syarat penyidik harus meminta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Pernyataan Ketua KKI bahwa investigasi MDP menunjukkan adanya unsur tindak pidana dan sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan kepada tenaga medis dengan syarat rekomendasi MDP cukup menarik dan tentu saja memantik banyak pertanyaan. Kenapa? Sebab jika kita mengacu kepada hukum acara pidana Indonesia, yakni tata cara atau aturan penegakan hukum pidana material yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di sana sama sekali tidak disebut-sebut bahwa penyidik perkara pidana harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari suatu badan atau lembaga seperti MDP sebagai syarat untuk meneruskannya ke tahap penyidikan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang MDP ini dalam hukum acara pidana, marilah kita menguraikan dulu secara sekilas seperti apa sebetulnya Majelis Disiplin Profesi itu atau MDP itu yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Pembentukan Majelis Disiplin Profesi atau MDP ini merupakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kenapa MDP perlu dibentuk? Pasal 304 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan, dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi. Ayat kedua berbunyi, dalam rangka penegakan disiplin profesi tersebut, maka Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi. Jadi, Majelis Disiplin Profesi atau MDP itu dibentuk oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penegakan disiplin profesi dari para tenaga medis, seperti dokter ataupun dokter gigi dan para tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Adapun tugas pokok dari MDP adalah untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Lalu apa pula yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin profesi ini? Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor tahun 2025 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin profesi adalah tindakan keprofesian yang tidak mematuhi kewajiban disiplin
dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau SPO yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan praktik keprofesian. Pasal 4 ayat 1 Permenkes nomor itu mendaftar 17 jenis pelanggaran disiplin profesi, diantaranya ialah melakukan praktik tidak kompeten, tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten, menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang, dan zat berbahaya, penipuan, tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai, melakukan perbuatan tidak patut, tidak pantas, dan seksual, turut serta melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam, dan mengiklankan diri dan melakukan perang tarif. Peraturan Menteri Kesehatan ini juga menegaskan bahwa jika dibutuhkan, Menteri Kesehatan dapat menetapkan jenis pelanggaran lain disiplin profesi selain dari 17 jenis pelanggaran disiplin di atas. Nah, kembali kepada MDP. Berdasarkan pasal 304 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang sudah disebutkan di atas, MDP itu memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidak adanya 17 pelanggaran disiplin profesi, tambah jenis pelanggaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Secara singkat, penetapan pelanggaran disiplin profesi ini dimulai dari adanya aduan pasien atau keluarganya kepada MDP karena mereka merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, seperti termaktub di dalam pasal 305 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Jika tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka oleh MDP, tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berupa peringatan tertulis, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, penonaktifan STR untuk sementara waktu, dan atau rekomendasi pencabutan surat izin praktik atau SIP. Namun demikian, jika tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut telah melaksanakan sanksi disiplin di atas, tetapi ternyata ditemukan dugaan adanya tindak pidana, maka aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Nah, terkait dengan kewenangan MDP dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan adalah pasal yang paling banyak mendapatkan sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan. Secara umum, pasal 308 ini memuat norma-norma atau aturan-aturan yang mengharuskan adanya rekomendasi dari MDP terkait dengan berbagai kasus, baik pidana maupun perdata, yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Marilah kita lihat pasal 308 ini khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Pada pasal 308 ayat 1 disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis. Rekomendasi ini diberikan setelah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS atau penyidik kepolisian negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis. Ini tercantum pada ayat 3, pasal 308. Lalu seperti apa isi rekomendasi yang akan diberikan oleh MDP? Pasal 308 ayat 5 menjawabnya. Rekomendasi tersebut berupa dapat atau tidak dapatnya dilakukan penyidikan karena
pelaksanaan praktek keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional atau SPO. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pemeriksaan tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kalau kita berbicara soal penyidik atau penyidikan di dalam perkara-perkara pidana, tentu kita harus mengacu kepada hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Adapun sumber rujukan hukum acara pidana di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang menjadi dasar hukum proses peradilan pidana di Indonesia saat ini. Nah, seperti sudah disampaikan, bahwa penyidik dalam suatu pemeriksaan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan harus memperoleh rekomendasi MDP sebagai syarat untuk meneruskannya ke tahap penyidikan. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang kita pertanyakan ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah keharusan rekomendasi MDP ini bersifat imperatif sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan oleh penyidik ke tahap penyidikan jika tidak adanya rekomendasi MDP ini? Kedua, jika MDP menyatakan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan terperiksa telah melakukan praktek keprofesian sesuai dengan 3 standar, sehingga direkomendasikan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, apakah perkara ini masih dapat dilanjutkan lagi oleh aparat penegak hukum? Dan terakhir, apakah ketentuan adanya rekomendasi MDP bisa kita katakan merupakan ketentuan yang bersifat lex specialis terhadap ketentuan hukum acara pidana yang bersifat lex generalis dengan mengacu kepada azas lex specialis derogat legi generali. Profesor Bagirmanan di dalam bukunya Hukum Positif Indonesia, satu kajian teoretik, menyebutkan bahwa azas lex specialis derogat legi generalis ini mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.